kami ingin menyampaikan sikap Jamkesot terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, tidak menyatu dengan spirit Undang-Undang Nomor 24, Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang 24 Tahun 2011. Kaitan kenaikan iuran BPJS tahun 2024, tahun 2020, Perpres 64 tahun 2020, insya Allah Jamkesot akan terus melakukan penolakan akan hal itu bersama KSPI. Itu sudah kita lakukan. Bahkan kemarin kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung yang kebetulan ketika tim kita ingin melakukan judicial review ternyata sudah ada teman-teman dari lembaga lain yang telah melakukan judicial review, tapi semangat dan spiritnya adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang kita katakan adalah upaya pembangkangan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya menganulir Perpres nomor 75 tahun 2019. Ini terus kita lakukan, insya Allah akan terus kita lakukan di berbagai forum. Atas nama DPN dan KSPI, saya minta kepada teman-teman semua untuk terus melakukan penolakan hal itu. Isu-isu itu bukan hanya kepada kalangan buruh dan masyarakat pekerja, tapi kita harus mulai mengajak masyarakat pada umumnya, teman-teman semua, untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran yang berimbas kepada keluarnya Perpres 64 tahun 2020, yang mana Jamkesot dan KSPI sudah memberikan alternatif penyelesaian terhadap defisit itu, ya. Tinggal political will dan good will dari pemerintah sampai hari ini belum bisa kita dapatkan. Insya Allah kita akan terus menggugat, ya, terkait dengan Perpres 64 tahun 2020 itu. Ya, kita akan terus menggugat terkait dengan Perpres 64 tahun 2020, teman-teman semua. Nah, itu sikap KSPI. Yang kedua, tentang COVID-19. KSPI sebenarnya sudah membentuk namanya tim monitoring dan penanganan, tim penanganan dan monitoring dampak dari COVID-19. Maka terkait daripada hal itu, tugas Jamkesot adalah mendata, melakukan dan terus melakukan advokasi terhadap terutama peserta PPU yang menjadi para pekerja dan keluarganya, khususnya anggota KSPI, harus segera merespon, memberikan advokasi langsung. Kalau ada anggota kita terpapar COVID-19, termasuk keluarganya, maka Jamkesot harus mengambil langkah cepat untuk membantu saudara-saudara kita di kalangan para pekerja. Bukan hanya KSPI, termasuk anggota para pekerja yang lain. Itu harus kita, bukan hanya COVID-19, termasuk kasus-kasus yang lain. Ya, teman-teman, khususnya di daerah, ya, baik di Aceh, di Bengkulu, di Jawa Barat, ya, khususnya di daerah-daerah, termasuk di Jawa Timur, kemudian mungkin di Jogja. Kalau ada segera laporkan saya, kalau perlu dirujuk ke Jakarta, rujukannya ke Jakarta, insya Allah teman-teman dari Jakarta akan siap menerima itu, akan melakukan pendampingan. Kalau bicara masalah biaya, insya Allah kalau niat kita ikhlas, tentu kita akan carikan jalan keluarnya itu. Begitu juga kaitan dengan teman-teman yang ada di federasi yang lain. Itu yang kita lakukan. Itu ya tugas pertama kita. Maka untuk itu, teman-teman semua, kami mohon kepada Jamkesot seluruh Indonesia mengirimkan data kepada DPN nasional, dalam hal ini ada Bu Sekretariat, dalam hal ini ada Bung Lubis, tentang korban-korban COVID-19 dari kalangan pekerja. Itu yang perlu kami tangkap, karena tugas Jamkesot sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin dengan tim penanganan dan monitoring, ya, dampak COVID-19 itu tugas kita advokasi, include di dalamnya adalah mendata para pekerja formal yang terpapar COVID-19. Ini penting bagi kita untuk melakukan advokasi tingkat nasional. Sudah berapa banyak para pekerja di kalangan pabrik yang sudah terpapar, yang mana kita sama-sama tahu ketika di sektor-sektor lain diberikan
physical distancing, kemudian social distancing, bahkan PSBB, tapi notabene-nya para pekerja formal yang menjadi peserta PPU masih tetap bekerja. Maka kalau ada data yang kita dapatkan COVID-19 bisa jadikan dasar kita untuk merekomendasi sebuah kebijakan di negara kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah sama-sama tahu tugas kita. Saya mohon kepada seluruh, tadi teman-teman daerah sudah sampaikan tadi, ini menjadi konsen kita juga di tingkat nasional, bahwa sekarang sudah banyak rumah sakit yang mensyaratkan para pasien BPJS Kesehatan untuk tes, ya, rapid test COVID-19. Maka kaitan dengan itu tugas kita adalah kita harus mendorong advokasi agar rapid test itu harus gratis didapatkan oleh masyarakat, baik dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Dan insya Allah kita akan terus melakukan advokasi itu teman-teman semua. Sekali lagi kami minta tolong, kita harus terus mendorong rapid test harus gratis kepada rakyat negara harus hadir, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus membiayai rapid test ini. Ya, bila perlu biayanya itu harus include di dalam dana talangan COVID-19 yang nilainya adalah 405 triliun rupiah, bahkan sudah meningkat menjadi 667, sekian triliun rupiah. Harus masuk bagian ini. Tugas Jamkesot insya Allah akan melakukan advokasi hal itu. Akan melakukan advokasi hal itu, teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi sekali lagi kita terus mendorong harus gratis, apapun upaya yang kita lakukan. Teman-teman bukti udah ada yang berhasil tadi itu. Di tingkat nasional tentunya akan mendorong itu harus gratis. Seharusnya negara harus hadir memberikan rapid test gratis kepada masyarakat. Banyak yang lapor kepada saya. Bahkan ada beberapa daerah itu harus bayar 1 juta. Ini kan ngaco ini. Ini kan susah ini. Negara harus hadir. Uang udah 667 triliun, masa urusan rapid test saya harus bayar. Tapi kebukti alhamdulillah teman-teman di beberapa daerah melakukan advokasi sehingga rapid test itu bisa gratis. Akan tetapi tugas secara nasional harus kita dorong mudah-mudahan gratis. Tentunya kita di DPD dan pimpinan nasional melakukan koordinasi terus dengan saudara kita Bung Obon Tabroni sebagai anggota DPR yang mewakili para pekerja di Komisi 9. Kaitan Perpres 82 tahun 2000, maka permasalahan sentral itu adalah pertama masalah edabu. Ya, masalah edabu. Bang, edabu ini harus kita kritisi, ya. Sangat kritisi. Bagaimana bisa jadi terhadap 2 hal permasalahan yang timbul akibat edabu itu. 1, memberikan ruang kepada para pengusaha nakal, ya, untuk tidak mendaftarkan para pekerja. Karena kan edabu ini kan sistem kan diatur oleh manajemen kan, ya, terkait dengan kepesertaan itu, termasuk aktif apa tidaknya. Maka bisa saja di mana-mana Jamkesot, DPN Jamkesot sudah mengatakan defisit anggaran BPJS Kesehatan itu sebenarnya oleh karena tidak optimalisasinya, tidak terkapitalisasinya potensi pekerja formal yang jumlahnya kalau sekarang itu ada udah 56,02 juta orang di Indonesia, yang sampai hari ini masih sekitar 18 juta orang pekerja formal yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tentunya inilah sistem edabu inilah yang salah satu penyebabnya kenapa masih banyak seperti yang disampaikan teman-teman di daerah tadi, baik di Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian di Aceh, Sumatera Utara, masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini salah satunya adalah edabu, ya. Termasuk hak-hak pekerja yang formal, ya, yang dalam proses PHK tiba-tiba hilang. Sementara amanat-amanat regulasi, baik Undang-Undang 40 tahun 2024, kemudian Undang-Undang 4 tahun 2011, turunannya Perpres, berbagai macam Perpres sudah turun, bahwa pekerja formal dalam proses PHK, kemudian setelah PHK, itu 6 bulan, bahkan selanjutnya tidak mendapat pekerjaan, harus otomatis menjadi PBI. Sampai dengan hari itu belum jelas. Teman-teman sudah luar biasa berjuang, dan itu di DPN juga sudah luar biasa berjuang. Akar masalahnya itu adalah kalau tidak salah, Perpres 82 tahun 2020. Bisa jadi insya Allah kita akan memberikan masukan besok, ya, insya Allah memberikan masukan besok, kita akan all out untuk hal ini.
Bahkan jujur aja, di rapat sebelum saya bersama Bung Iqbal, bahkan di rapat kita, rapat rutinnya Jamkesfot, kalau tidak kena COVID, kemarin kita mau gempur itu habis-habisan lagi itu, habis-habisan lagi BPJS Kesehatan, teman-teman semua, tentang kaitan dengan hak-hak pekerja formal ini, peserta PPU ini yang hilang ini, termasuk di dalamnya tadi, ya kan, tentang direduksinya definisi PHK itu. Kalau Jamkesfot di berbagai forum, ya, di FGD, di BPJS Kesehatan, bahkan di media, definisi PHK itu harus bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena di sana sudah diatur apa itu definisi PHK. Maka perjuangan kita insya Allah akan terus-menerus definisi PHK itu PHK, sebagaimana dimaknai di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tadi udah direduksi itu, kacau. Masa bagaimana tadi? Kita harus pertimbangkan juga dalam diskusi besok. Orang yang sudah meninggal, anak keturunannya masa hilang, yang benar aja. Ini kan harus, ini lengah dari analisis kajian yang mendalam sehingga keluarnya regulasi yang dilakukan oleh stakeholder, khususnya BPJS, Kesehatan maupun pemerintah.